Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rika Wayu Wijaya dengan NPM 2213023032. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi prinsip-prinsip kimia anorganik yaitu metalurgi dan alloy. Baik, untuk yang pertama yaitu tentang mineral-mineral logam. Bentuk kelimpahan logam di dalam kerak bumi tergantung pada reaktivitas logam yang bersangkutan. Kelarutan garamnya dan kemudahan garamnya bereaksi dengan air atau teroksidasi. Keterdapatan logam di alam dapat diuraikan seperti berikut. Yang pertama, logam-logam yang tidak reaktif seperti logam emas, perak, dan platina biasanya terdapat sebagai unsurnya di alam. Sedangkan logam-logam yang kurang reaktif biasanya terdapat sebagai sulfida seperti CuS, PbS, dan ZnS. Sulfida ini sangat rendah kelarutannya terhadap air dan tahan terhadap oksidasi. Yang ketiga, logam yang sedikit lebih reaktif dibandingkan logam yang ditemui sebagai sulfida berada dalam bentuk oksidasinya, misalnya MnO2, Al2O3, dan TiO2. Yang keempat yaitu logam yang sangat reaktif seperti natrium dan kalium membentuk garam-garam yang larut dalam air laut atau air alam, dan garam ini biasa dikenal sebagai garam-garam halide. Logam-logam ini ditemukan juga sebagai garam-garam yang tidak larut dalam air laut maupun air alam seperti albit NaAlSi3O8 dan ortoklas KaLSi3O8. Untuk yang selanjutnya, magnesium dan kalsium umumnya di alam dijumpai sebagai karbonat, sulfat, dan silikat. Magnesium bersama dengan natrium dan kalium ketersediaannya melimpah di dalam air laut. Selanjutnya, aluminium banyak ditemukan dalam bentuk aluminiosilikat seperti muskovit, Kal2OH2 Si3AlO10 yang merupakan salah satu bentuk mika, dan kaolin H4Al2 Si2O9 yang biasa dikenal dengan tanah lempung. Dan terkadang aluminium terdapat juga sebagai oksida tidak larut seperti Al2O3, NH2O, dan garam kompleks seperti fluoride Na3AlF6. Baik, untuk yang materi selanjutnya yaitu tahap pemerolehan biji. Prosedur pengolahan logam dari bijinya melewati 3 tahap umumnya, yaitu pemekatan biji, ekstraksi logam dari bijinya termasuk reduksi logam, dan pemurnian atau refining. Metalurgi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi logam, pengolahan dari bijinya, serta studi sifat maupun penggunaannya. Secara keseluruhan, proses metalurgi meliputi penambangan biji atau ore, atau disebut juga mining. Untuk yang kedua yaitu pemrosesan biji melalui proses comminution. Yang ketiga yaitu pemekatan biji melalui beberapa tahap. Kemudian reduksi biji untuk mendapatkan logam bebas atau extraction. Dan yang kelima, pemurnian logam atau refining. Kemudian pencampuran logam membentuk paduan logam atau alloys yang membentuk sifat-sifat tertentu yang diinginkan. Berikut merupakan gambaran umum proses pengolahan logam mulai dari bijinya atau ore hingga menjadi logam murni refined metal. Material yang terdapat di alam ditemukan dengan kondisi yang menyatu dengan bebatuan akan dilakukan eksplorasi terlebih dahulu oleh penambang. Kemudian batuan-batuan tersebut akan dilakukan pemekatan dan ekstraksi untuk memurnikan logam yang terdapat pada bebatuan tersebut. Setelah ekstraksi dilanjutkan dengan proses traveling yang bertujuan untuk meningkatkan kemurnian dari logam yang diinginkan, dan hasilnya akan didapatkan biji logam yang diolah menjadi produk tertentu. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tahap pemrosesan biji. Yang pertama yaitu comminution. Proses comminution merupakan salah satu dari berbagai tahapan dalam pengolahan mineral yang terbesar. Tahapan ini dikenal juga dengan nama proses reduksi ukuran yang terdiri dari crushing atau peremukan, screening, dan grinding atau penggerusan. Yang pertama yaitu crushing. Crushing didefinisikan sebagai serangkaian operasi dalam sebuah plant mineral dressing yang memiliki upaya untuk mengecilkan bongkahan-bongkahan mineral menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan ukuran hasil akhir yang relatif halus sekitar 100 mikron atau 150 mesh. Crushing pada umumnya dilakukan dengan menggunakan prinsip tekanan pada permukaan biji dengan media yang kaku ataupun dengan beban yang dalam satu wadah kaku yang dipaksa. Crushing biasanya dilakukan pada kondisi kering dan terdiri dari beberapa tahap.
dengan reduction ratio yang kecil berkisar antara 3-6 untuk tiap tahap. Mesin yang sering digunakan adalah jaw crusher atau giratory crusher. Nah, berikut adalah gambar alat dari jaw crusher. Jaw crusher terdiri dari dua bidang penghancur atau jaw yang salah satunya diam, yang diletakkan secara kaku dalam bingkai crusher, dan bagian yang bergerak bolak-balik terhadap permukaan bagian yang diam. Untuk yang kedua yaitu giratory crusher. Giratory crusher merupakan jenis crusher yang paling sering dikembangkan dibandingkan jaw crusher. Giratory crusher terdiri dari gua konikal, sel vertikal yang terpotong bagian atasnya. Sel bagian luar memiliki puncak ke bawah dan sel dalam memiliki puncak ke atas. Sel bagian luar statis dan bagian dalam dibuat untuk berputar jadi bolak-balik mundur dan mencapai semua puncak pada keliling sel bagian luar. Karena giratory crusher merupakan crusher yang kontinu, maka ketika umpan masuk, dia akan terjepit di antara head dan sel. Oleh karena gerakan eksenterik dari sumbunya, umpan turun dan terletak hingga pecah, lalu di luar sebagai produk. Untuk yang ketiga, yaitu cone crusher, adalah alat yang digunakan pada secondary crusher, di mana kerjaannya lebih ringan dari primary crusher. Umpan secondary crusher berasal dari hasilnya primary crusher, sehingga ukuran diameternya kurang dari 15 cm, dan karena elemen-elemen perusak dan pengotor seperti kayu, clay, dan lumpur telah dihilangkan, proses ini akan lebih mudah dilakukan. Prinsip kerja dari cone crusher ini sama dengan giratory crusher karena alat ini adalah modifikasi dari giratory crusher yang berbentuk kerucut. Perbedaan yang mendasar daripada terdapat pada spindle yang lebih pendek, tidak digantung seperti pada giratory crusher, akan tetapi ditopang dalam dokumen yang merupakan penahan tekanan besar. Cone crusher memiliki sudut head lebih besar dari giratory crusher. Baik, untuk yang kedua yaitu screening. Screening pada prinsipnya menggunakan pola geometri untuk mengontrol ukuran. Secara umum digunakan untuk mengontrol ukuran mencapai ukuran 250 piknometer. Batas antara dua metode tersebut bergantung dari beberapa faktor seperti jenis biji, perencanaan plan, dan lain-lain. Performa dari screening ini ditentukan oleh 3 parameter yaitu motion atau pergerakan, inclination atau kemiringan, dan media screen. Tujuan utama dari screening di dalam industri mineral yaitu digunakan untuk mencegah masuknya undersize ke dalam mesin crashing sehingga meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Kemudian digunakan untuk mencegah material oversize lewat ke tahap selanjutnya pada sirkuit dan digunakan untuk mempersiapkan umpan dengan ukuran presisi ke dalam proses gravity atau concentration tertentu dan dilakukan untuk menghasilkan produk dengan ukuran presisi. Hal ini penting dalam pertambangan, di mana ukuran produk akhir adalah sebuah bagian penting dalam spesifikasi. Baik, diantaranya yaitu media jatuhnya biji screen. Yang pertama ada screening susun. Dengan menyusun material biji pada screen, kondisi material biji akan terbagi dalam tingkatan-tingkatan. Pada saat screen, digerakkan akan terjadi perbedaan gaya gesek antara permukaan material yang akan menyebabkan menurunnya gaya gesek internal antara material. Dengan demikian, berarti partikel yang memiliki ukuran lebih kecil akan dapat melewati rongga antar partikel yang ukurannya lebih besar, sehingga akan terjadi proses pemisahan secara signifikan. Untuk yang kedua yaitu screening free fall. Tipe screening yang digunakan jika dari screening susun dinaikkan sudut kemiringannya 10-15 menjadi 20-30 derajat dinamakan screening jatuh bebas atau free fall. Digunakan screening free fall ini karena dalam keadaan yang demikian tidak ada lapisan partikel biji yang menumpuk di atas screen, dan pada metode ini yang berperan utama dalam memisahkan partikel biji yang kecil dengan biji yang besar adalah media screen itu sendiri, sehingga kapasitasnya semakin bertambah. Tetapi pemisahan yang tidak signifikan atau distribusi ukuran masih bervariasi. Penggunaan media jenis ini disarankan untuk partikel biji dalam jumlah besar dengan distribusi ukuran rata-rata sudah baik, sehingga pemisahan ini akan terjadi dengan cepat dan optimal. Untuk beberapa jenis-jenis screening free fall, yang pertama ada single inclination, merupakan karakteristik screening susun, dan gerakan sirkularnya 15 derajat, kemudian mempunyai gerakan linear 0-5 derajat dan selektivitasnya tinggi. Yang kedua ada double inclination, yaitu screen jatuh bebas, di mana padat untuk kapasitas besar
tetapi selektivitasnya rendah, kemudian digunakan pada sirkuit screening. Untuk yang ketiga yaitu triple inclination. Triple inclination merupakan karakteristik gabungan dari kapasitas dan selektivitas, digunakan untuk produk fraksi yang biji yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu grinding. Grinding adalah proses terakhir dari combination, di mana proses kerjanya menggunakan prinsip gabungan dari impact, tumbukan, dan abrasi pada biji dengan gerakan bebas dari media yang tidak terhubung dengan sesuatu seperti rod, bola pejal, ataupun pebble. Pada proses grinding, partikel direduksi dengan 5-250 mm menjadi 10-300 pikometer. Grinding biasanya dilakukan pada kondisi basah untuk mendapatkan slurry yang akan diumpankan pada proses concentration. Namun, ada beberapa keadaan dari grinding yang dilakukan pada kondisi kering dilakukan pada aplikasi yang terbatas. Berikut merupakan mesin-mesin yang dijumpai pada proses grinding. Yang pertama ada rod mill. Rod mill merupakan mesin fine crusher atau crusher grinding yang memiliki ciri khusus panjang sel silinder 1,5 sampai 2,5 kali diameternya dan sangat penting agar batang yang panjangnya beberapa sentimeter lebih pendek dari sel harus dicegah dari pembengkokan agar dapat mendesak diameter silinder. Perbandingan tidak boleh terlalu besar untuk diameter maksimum sel dalam penggunaannya karena akan mengakibatkan rod berubah bentuk dan patah. Rod mill diklasifikasikan berdasarkan sifat keluaran produknya dengan didasarkan pada suatu konsep bahwa semakin dekat keluaran produk dengan batas luar sel maka akan semakin cepat material melewati proses grinding sehingga kelebihan material hasil grinding akan lebih sedikit terjadi. Untuk yang kedua yaitu ball mill. Bagian akhir dari combination dilakukan dengan tumbling mill dengan menggunakan medium grinding berupa bola-bola yang baja yang disebut ball mill. Karena ball merupakan bola-bola memiliki luas permukaan per unit lebih besar dari rod, maka ball lebih baik untuk hasil akhir yang bagus atau halus. Ball mill memiliki perbandingan panjang terhadap diameter sebesar 1,5 sampai 1 atau lebih kecil lagi. Jika perbandingan antara 3 sampai 5 maka disebut tube mill. Prinsip kerja ball mill adalah memutar silinder yang berisi bola-bola grinding yang terbuat dari baja dan material biji di dalamnya. Proses grinding terjadi dengan pergerakan bola-bola seperti pada gambar di mana bal berputar di dalam dan menggurus biji. Semakin besar diameter silinder, maka kecepatan rotasi akan semakin lambat. Kemudian yang selanjutnya yaitu sag mill. Semi autogeneous grinding atau sag mill adalah peralatan atau sirkuit grinding yang paling sering diminati dibandingkan dengan sirkuit konvensional karena memiliki beberapa keuntungan-keuntungan seperti biaya yang lebih rendah, kemampuan menangani material basah dan lengket, flow speed yang lebih sederhana, peralatan berukuran besar, kebutuhan operator yang sedikit, dan konsumsi medium grinding yang sedikit. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pengklasifikasian berdasarkan bentuk. Klasifikasi merupakan salah satu metode untuk memisahkan campuran mineral menjadi 2 atau lebih produk berdasarkan pada kecepatan aliran fluida, sehingga nantinya akan didapatkan butiran-butiran yang jatuh di dalam medium fluida tersebut. Dalam pengolahan mineral biasanya media yang digunakan adalah air, dan hal demikian diterapkan pada pengolahan mineral karena bertujuan untuk mendapatkan kandungan mineral yang lebih halus agar dapat dipisahkan secara efisien. Dalam classification, partikel dengan beragam ukuran, bentuk, dan spesifik gravity atau berat jenis dipisahkan dengan cara diendapkan pada fluida. Di sini akan terlihat bahwa butiran yang lebih kasar, berat, dan bulat akan mengendap lebih cepat daripada butir yang lebih halus, ringan, dan memiliki sudut. Fluida tersebut bergerak membawa butiran-butiran yang mengendap dengan perlahan tadi, yakni butiran dengan butir yang lebih halus, ringan, dan bersudut. Sementara dengan cara yang bersamaan, butiran yang mengendap lebih cepat dari dipindahkannya menjadi classifier. Berikut merupakan gambar prinsip kerja classifier. Berdasarkan metodenya, classifier dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu klasifikasi dalam kondisi basah dengan hidrosiklon dan proses pemisahan partikel dengan memanfaatkan gaya sentrifugal dengan ukuran partikel yang dihasilkan yaitu 100 sampai 10 mikron. Yang kedua yaitu klasifikasi dalam kondisi basah dengan spiral classifier yang merupakan proses pemisahan partikel dengan memanfaatkan gaya gravitasi dengan ukuran partikel yang dihasilkan dari 100 sampai 1000 mikron. Yang ketiga yaitu klasifikasi dalam kondisi kering di mana memanfaatkan gaya sentrifugal dengan kisaran ukuran partikel produk sebesar 150 sampai 5 mikron.
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tahap pemekatan biji. Yang pertama yaitu flotasi atau pengapungan. Flotasi atau pengapungan busa digunakan untuk pemekatan biji tembaga. Contoh dari proses floating adalah pemekatan tembaga dari bijinya yang dilakukan dengan cara pengapungan atau flotasi, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pada proses ini, biji dihancurkan menjadi serbuk, kemudian dicampurkan dengan zat pengapung, dan udara dialirkan hingga berbusa. Zat pengapung berupa surfaktan memiliki ujung polar dan non-polar, misalnya saponin. Partikel-partikel yang terbasahi oleh air seperti pengotor berada di dasar tangki. Adapun partikel yang tidak terbasahi menempel pada busa dan mengapung di atas permukaan tangki. Adapun langkah-langkah voltasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, biji yang telah halus dimasukkan ke dalam tangki berisi campuran air dan agen pelengket, misalnya minyak, tusam, dan paint oil. Agen pelengket ini berfungsi sebagai suatu molekul sebagai sabun atau deterjen. Selanjutnya, campuran diaduk dengan kuat sambil disemprotkan arus udara secara kuat melalui tangki. Kemudian, partikel-partikel mineral akan terbawa ke permukaan oleh gelembung udara sebagai buih sehingga dapat dipisahkan. Sebagian besar batu reja akan tenggelam ke dasar tangka. Kemudian, yang selanjutnya yaitu sintering. Proses sintering adalah suatu proses pemadatan dari sekumpulan serbuk pada suhu tinggi mendekati titik leburnya hingga terjadi perubahan struktur mikro seperti pengurangan jumlah dan ukuran pori. Proses sintering meliputi 3 tahap mekanisme pemanasan, yakni pre-sintering, kemudian difusi permukaan, dan eliminasi porositas. Tujuan akhir dari proses sintering pada bahan komposit berbasis metalurgi serbuk adalah bahan yang mempunyai kompaktibilitas tinggi. Hal tersebut terjadi akibat adanya difusi antar permukaan partikel serbuk sehingga menyebabkan terjadinya leher atau liquid bridge antar partikel, dan proses akhir dari pemanasan sintering menyebabkan eliminasi porositas atau terbentuknya sinter density. Kemudian yang selanjutnya yaitu calcining. Kalsinasi adalah dekomposisi panas material, di mana contohnya dekomposisi hidrat seperti ferrik hidroksida menjadi ferrik oksida dan uap air, atau dekomposisi kalsium karbonat menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida, dan atau besi karbonat menjadi besi oksida. Proses kalsinasi membawa dalam variasi tungku atau furnace, termasuk shaft furnace, rotary kilns, dan fluidized bed reactor. Selanjutnya yaitu roasting. Jika biji-biji tidak cukup Jika biji-biji tidak cukup dipisahkan dengan cara fisika, maka digunakan proses kimia seperti diuraikan berikut ini. Beberapa mineral tertentu, proses pemekatan dilakukan dengan cara kimia. Biji dipegang atau di roasting untuk mengusir keluar bahan kotoran yang lebih mudah menguap, untuk membakar habis bahan-bahan organik yang melekat, dan untuk membentuknya menjadi senyawa-senyawa yang mudah dilebur. Pada pemanggangan dalam udara ini biasanya sulfida dan karbonat menjadi oksida. Pemanggangan dilakukan di bawah titik leleh yang bersangkutan. Contohnya yaitu ZnS ditambah 3O2 bereaksi menjadi 2ZnO2 ditambah 2SO2. Suatu karbonat dapat berubah menjadi oksida, contohnya 4FeCO3 solid ditambah O2 gas bereaksi menjadi 2Fe2O3 solid ditambah 4CO2 gas. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahapan ekstraksi dalam metalurgi. Ekstraksi logam dari biji pekat melibatkan proses reduksi logam dari tingkat oksidasi positif menjadi logam bebas. Sebelum reduksi biasanya diperlukan beberapa perlakuan lain seperti proses sintering atau calcining dan roasting. Proses untuk ekstraksi, reduksi, dan pemurnian logam secara umum dibagi menjadi 3, yaitu pirometalurgi, hidrometalurgi, dan elektrometalurgi. Pirometalurgi melibatkan reaksi kimia yang didasarkan pada temperatur tinggi, misalnya dalam smelting, reduksi mineral menghasilkan lain logam yang dapat dipisahkan dari batuan yang tidak diinginkan. Oksida-oksida hasil pemanggangan biji sulfida umumnya direduksi dengan peleburan oleh karbon dengan menurut persamaan reaksi ZnO solid ditambah C solid bereaksi menjadi Zn solid ditambah CO gas. Biasanya pemekatan biji tidak sampai memisahkan secara sempurna batuan-batuan pengotor yang tidak diinginkan dari mineralnya. Batuan-batuan pengotor dipisahkan dalam proses peleburan dengan penambahan reaksi flux untuk menghasilkan slag atau ampas biji yang berupa cairan temperatur sebagai proses dalam tengku. Sebagian slag adalah silikat, misalnya SiO2S ditambah CaCO3 solid bereaksi menjadi CaSiO3 liquid ditambah CO2 gas.
Metode pirometalurgi diterapkan untuk produksi tembaga zinc dan besi yang mana dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada tembaga. Pada mulanya biji tembaga dipekatkan dengan penggerusan, kemudian dipanggang dan dilebur dalam multi tahap yang memisahkan besi dan tembaga sulfida yang sebagian besar ada dalam biji tembaga, kalkosit Cu2S, kalkoprit CuFeS2. Biji pertama-tama dipanggang untuk membebaskan sebagian belerang sebagai belerang oksida dan belerang trioksida. Kemudian pemanasan dalam tungku dengan fluid silika yang akan mengubah oksida-oksida besi dan beberapa besi sebelerang menjadi empas slag dan menghasilkan campuran lelehan tembaga sulfida dan besi sulfida dengan ampas besi silika terapung di atas. Beberapa persamaan reaksi penting dalam proses ini adalah sebagai berikut. Kemudian selanjutnya yaitu zinc. Biji zinc yang paling umum ada savalerit atau zinc blende ZNS dan smithsonite ZnCO3. Lainnya adalah zincite ZnO dan ZnMn OnF2O3 dengan rasio Zn, Mn, dan Fe2O3 bervariasi. Titik di zinc yang rendah yaitu 907 derajat memungkinkan dapat dilakukan destilasi terhadap lelehan biji zinc yang sering diikuti destilasi lanjut untuk pemurnian logam zinc. Kemudian yang selanjutnya yaitu besi. Seperti halnya tembaga dan zinc, besi terdapat di dalam sebagai sulfida, tetapi mineral ini tidak dimanfaatkan sebagai biji karena sisa-sisa kolomit belerang sulit dihilangkan. Bahan mentah untuk prepariasi besi adalah biji besi yang telah dipekatkan kokas dan batu kapur CaCO3 yang berperan sebagai flux. Besi kasar, besi gubal diproduksi di dalam tanur tinggi sebagai tanur dengan ketinggian 100 kaki dan diameter 25 kaki yang dilapisi dengan batu bata yang tahan panas. Kemudian yang selanjutnya yaitu hidrometalurgi, merupakan istilah umum untuk suatu proses yang melibatkan larutan air dalam ekstraksi dan reduksi logam. Setelah pemurnian larutannya, senyawa logam murni dapat direduksi langsung menjadi logamnya, sedangkan jika yang terbentuk berupa endapan atau masih mengandung pengotor, dapat dipisahkan dengan solvent extraction. Larutan hasil peluluhan sering dapat diregenerasi dan dipakai kembali untuk proses pemuluhan. Sebagai contoh, tembaga dapat diluluhkan oleh asam sulfat bersama oksigen menurut persamaan reaksi, yaitu persamaan reaksinya sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu elektrometalurgi, yaitu merupakan suatu proses reduksi mineral atau pemurnian logam yang menggunakan energi listrik atau elektrolisis. Logam yang diproduksi dengan cara ini dilakukan dengan logam yang aktif karena tak ada reduktor yang dapat mereduksinya. Contohnya yaitu dapat dilakukan pada natrium dan juga natrium. Yang pertama ada natrium. Natrium merupakan logam alkali yang paling banyak dibutuhkan untuk keperluan industri. Gambar di atas merupakan gambar bagan seldon untuk produksi natrium. Lelehan NaCl yang dielektrosis berupa dicampur dengan kalsium klorida CaCl2. Penambahan CaCl2 tersebut menurunkan titik lebur NaCl dari 801 menjadi 580. Kedua elektrode dipisahkan dengan diafragma ayakan baja silinder sehingga hasil elektrolisis berupa lelehan logam natrium mengapung pada bagian atas katode dan tidak bersentuhan dengan gas klor di ruang anode. Yang selanjutnya yaitu aluminium. Aluminium diproduksi dengan cara elektrolisis lelehan oksidanya yaitu Al2O3 atau lelehan garamnya AlCl3. Dalam proses ini sel elektrolisis berupa bak kotak yang dibuat dari baja yang pada bagian dalamnya dilapisi dengan karbon sebagai katode dan batang-batang karbon sebagai anode dipasang belajar di dalam bak. Tercelup di dalam elektrolit lelehan kriololit yaitu Na3AlF6 yang mempunyai titik leleh 1000 dan Al2O3 terlarut di dalamnya. Selama elektrolisis, ion Al3+ dari oksidanya bermigrasi ke katode kemudian direduksi menjadi logam cair yang akan mengumpulkan pada bagian dasar sel. Ion O2- bermigrasi ke anode dan selanjutnya dioksidasi menjadi gas oksigen. Gas oksigen yang terbentuk dari reaksi dengan anode karbon sehingga anode karbon akan semakin berkurang dan harus diganti sebagai periodik elektrolit LFN
F63- tidak tereduksi karena mempunyai stabilitas yang sangat tinggi. Dengan proses ini dapat diperoleh aluminium dengan pemurnian 99,0 sampai 99,9%, di mana persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu tahap pemurnian logam. Pemurnian logam kasar sangat penting ditinjau dari dua aspek. Yang pertama, adanya pengotor mungkin mengakibatkan logam yang bersangkutan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang diinginkan, misalnya adanya arsenik dalam persentase yang sangat kecil saja sebagai pengotor, umumnya dalam tembaga mengakibatkan penurunan sifat konduktivitas listrik 10-20%. Kedua, adanya pengotor dalam logam itu sendiri mungkin sangat berharga, misalnya sebagian besar perak merupakan hasil samping dari metalurgi, timbal, dan tembaga. Metode untuk pemurnian logam kasar meliputi destilasi logam, di mana logam-logam dengan titik didih rendah, misalnya merkurium, bismut, seng, nikel, dan magnesium dapat dipisahkan dari kebanyakan bahan kotornya dengan penyulingan sederhana. Selanjutnya, proses elektrolisis, di mana aluminium merupakan logam yang dimurnikan dengan metode ini. Selanjutnya, oksidasi pengotor yang harus dipisahkan, misalnya untuk besi. Lalu, pemurnian zona dapat menghasilkan pemurnian logam yang sangat tinggi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu alloy. Alloy dapat terbentuk apabila dalam padatan yang diperoleh atom-atom yang ada tidak saling bereaksi serta tidak sekedar bercampur satu dengan yang lainnya dan masih menunjukkan sifat-sifat sebagai logam. Alloy atau logam paduan adalah kombinasi dua jenis logam atau lebih. Alloy dapat dibuat dari leburan campuran dua macam atau lebih logam atau leburan suatu logam dengan unsur-unsur logam-logam yang diinginkan. Yang pertama, ada beberapa alloy, yaitu yang pertama ada alloy selitan. Di dalam kristal logam yang atom-atomnya membentuk susunan rapat heksagonal atau susunan rapat kubus, terdapat 4 selitan tetrahedral dan tempat selitan oktahedral. Dalam kristal logam terdapat tempat-tempat selitan dengan jumlah yang sangat banyak. Atom logam yang lain atau atom non-logam yang ukurannya sama atau lebih kecil dari ukuran tempat selitan yang ada dapat menempati tempat selitan tersebut sehingga terbentuk alloy selitan. Ditempatinya tempat-tempat alloy selitan oleh atom-atom logam atau oleh atom-atom non-logam yang ukurannya sama atau lebih kecil dianggap tidak merubah struktur dari atom-atom kristal logam murninya. Komposisi dari alloy selitan yang diperoleh tergantung pada banyaknya tempat selitan yang ditempati oleh atom-atom dari unsur yang dipadukan, sehingga sifat fisik dari alloy selitan yang diperoleh adalah bervariasi. Secara umum, sifat fisik dari alloy selitan yaitu yang pertama, struktur kristal dari logam induk pada alloy sama seperti struktur logam dalam kristal pemurninya sebagai ditunjukkan pada gambar di atas, mendapat menghantarkan panas dan listrik, lebih keras tetapi lebih rapuh dibandingkan logam murninya, lebih sulit ditempa atau diregangkan dibandingkan logam murninya, massa jenisnya lebih tinggi, titik leburnya relatif lebih tinggi dibandingkan titik lebur logam murninya. Kemudian reaktivitas logam dalam alloy selitan cenderung lebih rendah dibandingkan reaktivitas logam murninya. Hal ini disebabkan karena tertutupnya sebagian permukaan dari logam murni oleh atom-atom yang dipadukan. Alloy besi dan karbon adalah penting untuk membuat baja karbon. Selanjutnya yaitu ada alloy substitusi. Pada alloy substitusi, atom-atom dari unsur yang dipadukan menggantikan sebagai atom-atom dari logam murni. Alloy substitusi terjadi apabila ukuran dari atom-atom unsur yang dipadukan lebih besar dari ukuran tempat selitan tetrahedral dan tempat selitan oktahedral yang ada di dalam kristal logam murninya. Terdapat dua macam alloy substitusi, yaitu alloy substitusi acak dan alloy substitusi teratur atau kisi super. Pada alloy substitusi acak, atom-atom dari unsur yang dipadukan mengganti posisi dari sebagian atom-atom logam murninya secara tidak teratur. Sedangkan pada alloy substitusi teratur, atom-atom dari unsur yang dipadukan menggantikan posisi dari sebagian atom-atom logam murninya secara teratur dan periodik. Model susunan atom-atom pada alloy substitusi acak dan alloy substitusi teratur diberikan pada gambar berikut. Oke, yang selanjutnya yaitu proses pembuatan alloy. Teknik powder metalurgi ini adalah teknik yang dikembangkan untuk membuat bagian logam dari bubuk logam. Powder metalurgi dapat didefinisikan sebagai teknik memproduksi serbuk logam dan membuat mereka menjadi bentuk barang yang diinginkan. Teknik ini digunakan untuk membuat objek dari logam paduan dengan titik leleh, tinggi, komposit, tahan api, dan lain-lain. Berikut adalah langkah-langkah dari pembuatan alloy dengan teknik powder metalurgi. Yang pertama, produksi bubuk logam. Serbuk logam diproduksi oleh penghancuran mekanis, atomisasi, pengendapan elektrolit,
atau metode kimia. Kemudian pencampuran atau pemaduan serbuk kualitas dalam produk alloy dapat dicapai dengan komposisi pencampuran serbuk yang tepat untuk mengurangi pelumas gesekan dinding ditambahkan di sebagian besar bubuk selama pencampuran, misalnya asam stearat, litium stearat, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya itu penekan atau pemadatan. Setelah pencampuran, serbuk logam ditekan untuk dibentuk pada cetakan baja di bawah tekanan pada suhu kamar. Massa padatan yang diperoleh dikenal sebagai grain compact. Proses pengubah serbuk logam menjadi grain compact dengan ukuran dan bentuk yang akurat dikenal sebagai compacting. Kemudian pre-sintering. Proses ini melibatkan pemanasan kompak hijau di bawah suhu sintering untuk menghilangkan pelumas yang ditambahkan selama pencampuran. Lalu sintering. Selama proses sintering, fluiditas komponen meningkat. Hal ini menyebabkan atom-atom dari konstituen akan saling terkait dengan lebih baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu penggunaan alloy dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada emas putih. Salah satu alloy yang banyak digunakan untuk perhiasan adalah emas putih. Emas putih merupakan alloy dari emas dengan nikel atau alloy dari emas dengan palladium. Emas putih kadang-kadang mengandung unsur logam yang lain seperti perak, tembaga, atau zinc dengan jumlah yang kecil. Emas putih memiliki kilau seperti kilau platina. Sekarang nikel jarang digunakan untuk membuat emas putih karena nikel dapat memberikan reaksi tertentu pada seseorang yang menggunakan perhiasan dari emas dengan perak dan palladium. Perhiasan yang terbuat dari emas putih seringkali dilapisi dengan rhodium untuk menghasilkan kilau putih yang lebih bagus. Sebagaimana pada emas kuning, kandungan emas pada emas putih juga dinyatakan dengan karat. Kandungan emas pada emas putih 18 karat adalah sama dengan kandungan emas pada emas kuning 18 karat. Ya, yang selanjutnya yaitu senyawa antarlogam. Senyawa antarlogam disebut juga dengan alloy senyawa. Senyawa antarlogam memiliki rumus formula dan struktur kristal yang cenderung berbeda dengan struktur kristal logam penyusunnya. Salah satu contohnya adalah baja tahanan karat. Alloy ini terdiri atas besi, karbon, kromium, dan nikel. Pada baja tahan karat, atom karbon menempati sebagian tempat selitian oktahedral yang ada, sedangkan atom kromium dan nikel menggantikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.